Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Putri Windasari dan rekan saya Filipus. Filip? Pagi. Ngapain maju ke depan? Ngapain? Pagi pemirsa, sorry. Saya Ngapain tadi di belakang sih? lagi nyari yang lagi viral nih. Apa tuh? Lagi viral. Kamu nyari koin? Koin. Jadi sekarang ini lagi viral banget Putri dan juga pemirsa. Ini ada koin. Orang-orang pada nyari koin. Koin apa? Koin. Katanya sih ini koin, tapi bukan koin ini. Ini koin jagat? Koin jagat, bukan ini. Ini 500 Putri. Koin jagat raya. Koin. Jadi sekarang Putri lagi viral. Orang nih berebut nyari koin jagat. Ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Bandung, di mana aja. Ngapain sih? Cuma ini permasalahannya mereka nyari koin menyebabkan lingkungan sekitar juga jadi rusak. Putri. Katanya sih koinnya kalau udah dapat bisa ditukar, hadiahnya lumayan 850 juta, mau nggak? Totalnya? Totalnya. Waduh, tapi kalau merusak saya juga nggak mau. Itu berarti harus ada yang bertanggung jawab tuh. Ini kayak permainan gitu lah ya? Kayak permainan, pakai aplikasi kita nyari koin. Kalau nemu, kita suruh nyari di situ. Oh, kemudian bisa ditukarkan? Bisa ditukarkan. Hadiahnya uang? Hadiahnya uang. Tapi ini yang viral juga nih, karena sudah merusak fasilitas umum. Betul. Wah, nggak benar nih, Filip. Akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Selain itu juga kita masih ada berita apa lagi, Putri? Nah, ini juga yang menarik nih. Kemarin kan akhirnya Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, memenuhi lah panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Tapi yang jadi pertanyaan publik, kok belum ditahan? Belum ditahan. Apakah memang, kalau KPK sih memberikan alasan, karena memang masih perlu keterangan saksi lainnya. Tapi kan publik kemudian mencurigai ya, apakah ini memang tidak cukup kuat untuk mendukung status tersangkanya atau memang lobby-lobby cawe-cawe ini ada sedang berjalan saat ini. Nanti kita akan bahas lengkapnya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi sebelum kita mengulik tentang Hasto dan juga koin jagat raya. Betul. Jadi ini mau bagi dua? Enggak deh. Iya. Kalau cuman buat ngerusak. Kalau Putri emang biasanya curious, lebih gede ya. Oke, kita ke berita apa nih, Putri? Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ada sebuah ledakan yang terjadi di rumah seorang anggota polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan dalam peristiwa ini kabarnya ada 2 orang tewas. Sejauh ini penyebab ledakan masih terus didalami oleh Polres Mojokerto dan tim Inafis. Ledakan terjadi di rumah anggota polisi yang bertugas di Polsek Delanggu, Polres Mojokerto. Ledakan juga merusak beberapa rumah lainnya. Dan dari peristiwa ini 2 orang meninggal dunia, yakni seorang ibu dan anak 3 tahun. Kedua korban tetangga memiliki rumah yang meledak. Area di sekitar lokasi ledakan masih dipasang oleh atau dengan garis polisi guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu kita ke wilayah lainnya. Ini ada sebuah pabrik pengolahan plastik di Jombang, Jawa Timur yang ludes terbakar. Api meluas dengan cepat ke seluruh area pabrik yang dipenuhi bahan yang mudah terbakar. Yang Anda lihat ini pemirsa, api membakar hebat sebagian bangunan yang berisi bahan baku plastik dan alat produksi. Kencangnya angin juga membuat api ini dengan cepat meluas ke sebagian bangunan. Petugas pemadam kebakaran yang segera tiba di lokasi kejadian pun langsung bergerak cepat. 4 mobil pemadam dan 3 mobil suplai diterjunkan. Petugas juga harus berjibaku untuk memadamkan titik-titik api yang menyebar ke sebagian bangunan lainnya. Api akhirnya dapat dipadamkan dalam waktu 3 jam kemudian. Ini bahan plastik juga yang mudah terbakar membuat pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api ya, Putri. Dan cepat merambat ke bangunan lainnya. Baik, dari Jombang, Jawa Timur kita beralih ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, pemirsa. Ada seorang pria yang merupakan petugas Subkon PLN di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tewas tersengat aliran listrik. Korban ini kesetrum saat melakukan perbaikan kabel listrik ke rumah warga. Dan inilah video yang diabadikan oleh warga ketika detik-detik penyelamatan terhadap korban. Ternyata korban bernama Riki Saputra, merupakan warga Kabupaten Musiwaras Utara. Kemudian Riki pingsan tersangkut di tiang listrik sehingga mengakibatkan tersengat saat melakukan perbaikan kabel listrik rumah warga.
Sayang, nyawa korban tak dapat diselamatkan dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Korban telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Musi Waras Utara, Sumatera Selatan. Oke pemirsa, itu tadi beberapa berita-berita yang telah kami sajikan untuk Anda. Dan saat ini kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini jalanan pada pagi hari ini, Putri. Kita sudah tersambung dengan kami Brigadir Yasinta yang berada di Simpang Cililitan PGC Jakarta Timur. Selamat pagi, silakan dengan laporan Anda Brigadir Yasinta. Ya baik, terima kasih rekan Filik dan juga Putri di studio, dan selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang PGC Cililitan Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini situasi lalu lintas di belakang saya. Pada umumnya sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kramat Jati yang akan menuju Cempaka Putih maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terlihat dari arah Cawang yang akan menuju Halim, begitupun arah sebaliknya, di mana kendaraan yang melintas di kawasan ini didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami himbau para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Kemudian mengingat kawasan ini berdekatan dengan pasar dan juga pusat grosir, untuk itu kami himbau para pengendara agar mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat, angkutan umum yang menurunkan penumpang dan keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 208 kasus laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 28 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 208 kasus tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, utamakan keselamatan dalam berkendara dan tidak ceroboh dalam berlalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang PGC Cililitan Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Yasinta mengabarkan langsung dari Simpang Cililitan PGC Jakarta Timur. Pantauannya hari ini cukup ramai lancar. Masih lenggang, apalagi kalau Putri dari Sentul tuh lewat tuh, Cililitan kan? Enggak lah, kita langsung tol dalam kota. Langsung tol dalam kota. Oke pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan rehat sejenak dan kembali dengan berita ini setelah resmi PSSI memperkenalkan pelatih baru mereka, Patrick Kluivert, langsung mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat kualitas rumput, ruang tunggu atlet, ataupun ruang ganti, dan juga kapasitas penonton. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda. Pertemuan ini membahas isu pemberantasan korupsi dan juga perizinan ilegal. Dalam pertemuan tertutup ini, Presiden kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat penegakan hukum, terutama mengatasi korupsi dalam sektor perizinan. Menurut Presiden, perizinan ilegal menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi dan golongan. Presiden juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan praktik perizinan ilegal. Selain jajaran Kejaksaan Agung, hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Ketua PPATK Ivan Yusafandan, dan Kepala BPKP Yusuf Ateh.
Oke pemirsa, para siswa sekolah dasar di Depok meninggalkan surat untuk Presiden Prabowo di wadah makanan bergizi gratis. Aduh, sweet banget Sweet ya banget. Jadi Putri, apa nih surat yang diisi untuk Prabowo Subianto ini apa aja nih kira-kira? Biasanya sih yang sudah-sudah sih mereka senang ya apresiasi program ini. Dan kita lihat saja seperti apa isi surat dari anak-anak ini. Para siswa sekolah dasar senang mendapat makan bergizi gratis atau MBG. Kegembiraan tersebut mereka curahkan ke dalam tulisan untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Seperti Regita, seorang siswa kelas 3 sekolah dasar, berterima kasih karena program MBG membuat dirinya bisa menabung, lantaran uang jajannya utuh. Surat untuk Pak Prabowo. Makasih ya Pak Prabowo atas semua makanannya. Jadi aku bisa nabung karena uang jajanku nggak habis. Semoga Pak Prabowo panjang umurnya dan sehat selalu dan selalu berkah rezekinya. Amin. Tambah Regita. Ungkapan lain dituturkan oleh Alia, siswa kelas 5, dan Alena, siswa kelas 6 SDN Cilangkap 8, lewat pesannya masing-masing. Makasih ya Pak Prabowo, makanannya enak, mantap, I love you, tulis Alia dengan menyertakan 2 gambar hati berwarna merah dan merah jambu. Terima kasih ya Pak Prabowo atas makanan gratisnya. Semoga Bapak sehat selalu ya, I love you, tulis Alena. MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang telah berjalan sepekan lalu secara serentak di 190 titik di 26 provinsi. Tim TV One mengabarkan. Lucu-lucu banget ya, bagaimana Putri? Ada lope-lopenya gitu. Kalau Pak Prabowo dapat surat cinta dari siswa, biasanya Philip surat cinta dari kartu kredit ya? Dari guru biasanya panggil. Ngeri kali. Oke, kita ke berita lainnya pemirsa. Ini ada Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiah menandatangani kesepakatan perjanjian MOU untuk musim haji tahun 2025. Salah satu hal yang disepakati adalah jumlah jemaah calon haji yang akan diberangkatkan sebanyak 221.000 orang. Ya, Badan Penyelenggara Haji BP Haji Republik Indonesia turut hadir dalam prosesi penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025. Penandatanganan kesepakatan ini pemirsa dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar bersama dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiah. Kepala BP Haji Muhammad Irfan memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi atas komitmen dan respon positif terhadap berbagai usulan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Ya, sementara itu pemirsa, Kamar Dagang Indonesia atau Kadin menggelar rapat pengurus harian Kadin Indonesia pertama di tahun 2025. Ya, rapat digelar di Menara Kadin Kuningan, Jakarta dan terpantau beberapa pimpinan dari Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia hadir. Dan rapat dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novian Bakri. Pada rapat pengurus harian ini, Kadin membahas program kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2025, salah satunya berperan dalam program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Ketua Umum Kadin juga memberikan arahan kepada seluruh pengurus yang hadir secara daring maupun luring.
dan juga Indonesia penuh tantangan dan juga peluang. Nah, kita mesti menyikapinya dengan dingin, bijak, tapi selalu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung program-programnya. Tadi cukup lama diskusi yang pertama, makanan bergizi. Nah, di situ bicara bagaimana Kadin bisa berpartisipasi, terutama untuk teman-teman di daerah. Karena ini merupakan program besar yang harus disukseskan. Ya, dari dapurnya yang jumlahnya kalau tidak salah 11.000 sampai supply chain-nya, lalu pembiayaannya dan lain-lain. Oke pemirsa, kita ke berita lainnya. Ini setelah resmi diperkenalkan oleh PSSI pada hari Minggu kemarin, Patrick Kluivert langsung mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat bagaimanakah fasilitas yang dimiliki oleh tim sepak bola Indonesia. Ya, Kluivert langsung masuk ke stadion untuk melihat berbagai fasilitas, mulai dari kualitas rumput, ruang tunggu atlet, hingga kapasitas penonton. Mantan pemain Barcelona itu didampingi oleh sejumlah perwakilan pengurus PSSI. Dan dalam kunjungannya ini berlangsung selama sekitar 1 jam. Ini kunjungannya berlangsung hari Minggu ya Putri ya, karena di hari Senin kemarin Patrick Kluivert bertemu dengan Kemenpora. Berarti ini dalam kondisi GBK sudah rusak dengan GBK udah keren ini Putri. Tapi kan ada pencarian koin-koin itu. Oh iya, itu kan rumput yang di luar, bukan rumput yang di dalam. Oke, nah tapi juga informasinya nih, setelah mengunjungi GBK, Kluivert ini melanjutkan agendanya, yaitu bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Nah, kedatangan Kluivert yang didampingi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk beraudiensi dengan Menpora guna membahas target dan prioritas timnas Indonesia ke depan. Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 40 menit itu menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan federasi sepak bola. Kalau udah harmonis gini biasanya maju terus nih sepak bola Indonesia. Oke, kita dukung lah. Pasti. Harus optimis. Harus optimis. Lolos Piala Dunia. Amin. Baik, pemirsa, tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Di antaranya ini ada informasi dari pelaku pembunuhan seorang ASN di Kendari, Sulawesi Tenggara. Akhirnya diringkus polisi. Pelaku ini menghabisi nyawa korban di dalam kamar hotel setelah keduanya terlibat cekcok. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seorang pelajar ditemukan tewas terapung di irigasi sekunder di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Polisi langsung mendatangi dan mengevakuasi jenazah ke rumah sakit. Korban diperkirakan sudah beberapa hari berada di air, dan tidak hanya itu pemirsa, dari tubuh korban juga ditemukan luka yang diduga berasal dari benda tumpul. Korban dikabarkan meninggalkan rumahnya pada Sabtu malam dengan bermaksud ke rumah temannya. Korban ini diduga merupakan siswa SMK Negeri 2 Pindrang dan saat ini kasusnya sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, kita beralih ke Batam, pemirsa. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban tanah longsor di Kecamatan Sekupang, Kota Batam dalam keadaan meninggal dunia. Kedua korban merupakan pasangan suami istri. Dan saat evakuasi, tim SAR pertama kali menemukan jenazah laki-laki bernama Doni Aprianto. Kemudian istrinya ditemukan di dalam kamar. Sementara anaknya bernama Pranaya Dirga selamat karena bisa keluar dari rumah. Bencana tanah longsor ini terjadi karena tingginya curah hujan di kota Batam sejak Jumat lalu. Dalam peristiwa ini 5 rumah warga tertimpa tanah longsor. Oke, dari bencana alam kita pindah ke berita lainnya pemirsa. Seorang pria menyerang kakak beserta istrinya menggunakan senjata tajam dan benda yang diduga pistol. Pelaku diduga dalam pengaruh minuman keras.
Aksi kekerasan ini terjadi di Jalan Cisinga, Kampung Barak, Desa Pakemitan Kidul, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kronologisnya berawal dari pelaku yang bernama Cucu Setiawan menghentikan anak korban dan kemudian memaksa meminjam kendaraan yang dibawanya. Pelaku lalu membawa mobil secara ugal-ugalan menuju ke rumah korban dan menabrakkan pintu garasi. Pelaku kemudian melepaskan 3 kali tembakan menggunakan benda mirip pistol, dan informasinya pelaku ini sempat terlibat cekcok dengan korban dan istrinya hingga akhirnya berujung pada penganiayaan. Polisi yang tiba langsung mengamankan pelaku dan polisi mengamankan pula 2 selongsong proyektil. Senjata api akhir-akhir ini memang meresahkan ya Putri ya. Banyak sekali kasus-kasus yang menodongkan senjata api baik ilegal maupun yang legal. Ya, pemirsa, diduga karena cemburu buta, seorang suami di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, tega menganiaya istrinya di tepi jalan hingga terluka parah. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang pria melakukan penganiayaan di pinggir jalan ya, seorang wanita di tepi jalan lintas Aek, Kota Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Korban sebelumnya hendak pergi ke orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor. Namun dalam perjalanan sepeda motor mogok dan korban minta tolong pada seorang pria. Melihat hal ini, suami korban yang membuntuti korban dengan kondisi mabuk langsung menghampiri sambil berkata kasar dan menganiaya istrinya hingga babak belur. Polisi kemudian bergerak cepat menangkap suami korban. Dan kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau pasal 351 KUH pidana tentang penganiayaan. Oke, kita ke berita lainnya nih pemirsa. Seorang bocah usia 7 tahun diduga jadi salah korban sasaran hingga meninggal dunia akibat tikaman senjata tajam. Kejadian ini dipicu keributan di lahan parkir minimarket di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bernama Riansyah, 31 tahun, ini terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah diserang oleh 3 orang yang tidak dikenal. Korban mengalami luka, pemirsa, ada luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Dan aksi penyerangan di salah satu minimarket ini terjadi di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, juga mengenai seorang bocah berinisial VS berusia 7 tahun. Nah, sayangnya nyawa bocah ini tidak tertolong sebelum sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Ketiga pelaku kemudian kabur menaiki angkot dan masih dalam perburuan Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pemirsa, pelaku pembunuhan seorang aparatur sipil negara yang sempat melarikan diri akhirnya diringkus oleh anggota Satreskrim Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara. Anggota Satreskrim Polresta Kendari melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan yang sempat melarikan diri ke daerah Morowali, Sulawesi Tengah. Pelaku bernama Nasri menghabisi nyawa seorang ASN di dalam kamar hotel beberapa waktu lalu. Pelaku membunuh korban bernama Abdul Qadir setelah terlibat cekcok. Pelaku juga membawa dompet dan handphone korban, dan kini pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara.
Oke pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait pembunuhan ASN ini, Putri dan juga pemirsa, kita sudah terhubung dengan AKP Nirwan Fakaubun selaku Kasat Reskrim Polresta Kendari. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi. Pak, informasi terkini terkait pembunuhan ASN, motif yang dilakukan seperti apa, dan penyelidikan polisi juga sejauh ini udah seperti apa Pak? Ya, untuk penyelidikan kami sejauh ini tersangka inisial N sudah kami tahan di rutan Polresta Kendari, dan sampai sekarang kami sudah melakukan pemberkasan dan pelengkapan saksi-saksi untuk yang nantinya akan kami kirim ke kejaksaan. Baik, Pak Kasat, motifnya apa Pak, motif pelaku ini? Jadi untuk awalnya ceritanya korban inisial AKB menginap di salah satu hotel di kota Kendari pada hari Kamis tanggal 9 Januari sekitar pukul 10.30 WITA siang. Kemudian korban atau mengajak DN untuk meminum. Oke Pak Nirwan, boleh diulangi Pak pernyataannya karena sempat terputus-putus Pak. Pak Nirwan, halo. Iya, ya. Pada saat tersangka datang, di situ korban bersama tersangka di dalam kamar dan mengobrol. Kemudian selang beberapa menit mereka beradu mulut, terjadi cekcok mulut dan terjadinya perkelahian di dalam kamar tersebut. Perkelahian itu didasari akibat apa Pak? Apakah memang ada miskomunikasi atau seperti apa? Ya, jadi pada saat mereka ngobrol terjadinya miskomunikasi di situ dikarenakan korban dan tersangka sudah berteman lama dan bertemu di kota Kendari yang sebelumnya sudah berteman di kampung halaman mereka di Kabupaten Muna. Oke, ini jadi hubungan pelaku dan korban ini adalah teman lama ya. Tapi apa permasalahannya Pak? Apakah masalah uang? Miskomnya masalah apa ini? Kalau dilihat dari pengakuan tersangka, ada hal-hal yang tidak cocok antara tersangka dengan korban. Ya, sampai sekarang kami juga masih melakukan penyelidikan lebih dalam terkait hal-hal apa yang membuat tersangka tersinggung sehingga melakukan penikaman dan lain sebagainya. Namun ketika mengobrol ini Pak, apakah pelaku di bawah pengaruh obat-obatan terlarang ataupun minuman keras Pak? Oke, pada saat tersangka dan korban sedang berbicara bersama di kamar, mereka sedang menunggu miras yang dibeli oleh teman daripada korban. Dan pada saat ngobrol masih dalam keadaan sadar. Baik. Baik, terima kasih banyak informasinya AKP Nirwan Fakaubun, Kasat Reskrim Polresta Kendari sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, sehat selalu Pak. Baik. Nah, informasi selanjutnya inilah yang sedang ramai dan hangat. Bukan lagi hangat ya, panas tapi ya. Panas. Ngeri kali. Ini ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang akhirnya kemarin menjalani pemeriksaan perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan status tersangka. Ya, kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sesuai dengan VT kita tadi, Putri Windasari, Hasto kemarin telah mendatangi kantor KPK untuk melangsungkan penyelidikan pertamanya meskipun 2 kali dipanggil. Nah masih banyak. Tapi akhirnya datang ya Putri ya. Akhirnya datang, tapi kan publik bertanya-tanya kok belum ditangkap gitu kan. Oke, untuk membahasnya lebih lanjut nih studio kita sudah ramai dengan para narasumber pada pagi hari ini. Sudah ada Mas Army Mulyanto selaku kuasa hukum PDI Perjuangan. Selamat pagi.
Pagi. Ini Army BTS nih bukan? Aduh. Oke, kita juga ada Mas Paul Sinyal, mantan penyidik KPK. Ya. Selamat pagi. Pagi, Mas. Mas Ronald. Dan juga ada Muhammad Tri Andika selaku analis politik dari pagi. Universitas. Selamat pagi, Mas Philip. Pagi. Mau kemana dulu nih Putri untuk? Kita kayaknya minta tanyakan dulu lah ya, bagaimana sebenarnya jalannya pemeriksaan kemarin nih, Bang Army? 3,5 jam ya kalau nggak salah ya. Tapi mungkin sebelum dijawab, kita juga punya informasi yang satu ini, pemirsa, bahwa sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini sudah menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum sebagai tersangka dalam kasus yang menjerat dirinya. Nah, Hasto menegaskan kedatangannya ke KPK ini sebagai tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Berikut pernyataannya. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang hukum acara pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan? Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK, karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Baik, sudah ditetapkan tersangka, sudah diperiksa juga sebagai tersangka, tapi hingga kini KPK masih belum menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tapi sebelum kita bahas itu, saya juga pengen tahu nih Bang Army, selama 3,5 jam ya kurang lebih ya proses pemeriksaan kemarin, apa saja yang dilakukan, apa saja pertanyaan yang dikirimkan ataupun yang dijawab oleh Hasto ini? Jadi kami hadir dampingi Pak Hasto itu sampai di KPK kira-kira jam 10 kurang 15 menit lah, atau jam 9 lewat 45 menit. Terus masuk ke dalam proses registrasi, konfirmasi terhadap penjadwalan, sekaligus kami mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan dengan alasan ada proses pra-peradilan nantinya. Kita upayakan surat tersebut. Terus
Pak Hasto akhirnya masuk ke ruangan pemeriksaan di lantai 3 didampingi oleh rekan senior kami, Pak Magdir Ismail. Setelah itu kami nunggu di luar sampai jam 1 lewat lah kira-kira seperti itu. Kalau bicara apa saja yang diperiksa, hal-hal yang seperti apa secara substansinya, pada intinya dari Pak Magdir disampaikan, itu pun juga sudah disampaikan ke publik, itu ada di ranahnya pihak penyidik lah, dalam hal ini KPK yang bisa menjelaskan detailnya kan. Tapi pada prinsipnya didasari terhadap 2 sprindik, yakni pasal 21 terkait obstruction of justice dan pasal 5 terkait penyuapan. Kira-kira seperti itu. Sementara itu mungkin bisa sedikit dirincikan juga, ini kan bisa dibilang penyelidikannya cukup singkat, 3,5 jam saja. Apakah memang hanya dimintai keterangan-keterangan dasar saja atau seperti apa di dalam sana? Jadi ini konteksnya bukan penyelidikan, Mas Philip, ini proses penyidikan dalam tahapan status tersangka dari Pak Hasto. Itu yang perlu saya luruskan terkait situasi kemarin. Bicara waktu 3,5 jam terlalu singkat, ya saya nggak tahu. Artinya, karena kan yang udah-udah sampai malam gitu ya. Lama gitu, panjang. Kayaknya kita wartawan nih nunggunya sampai ganti shift gitu ya. Kalau standarnya saya kira nggak ada standar lah ya. Artinya KPK punya proses sendiri lah, punya kewenangan sendiri untuk memastikan pemeriksaan ini harus berapa lama lah, kira-kira seperti itu, Mas. Bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan itu sudah membahas substansi, saya pastikan sudah, karena nggak mungkin cuma sekedar tanya jawab yang formil lah. Oke, baik. Kira-kira gitu, tapi selebihnya seperti yang disampaikan juga, intinya itu ada di ranahnya KPK, dan saya kira Pak Tesa pun juga selaku jubir juga sudah menjelaskan situasi pemeriksaan, meskipun juga pada intinya Pak Tesa juga tidak mendapatkan penyampaian informasi penuh atau utuh dari rekan-rekan penyidik. Oke, baik. Saya mungkin mau ke Mas Ronald. Mas Ronald, kalau tadi kan kita dengarkan juga ya, jubir KPK Pak Tesa bilang masih memerlukan keterangan saksi lain dalam hal penanganan ini. Nah, artinya bisa kita simpulkan apakah alat buktinya ini memang belum cukup sebetulnya untuk mendukung status tersangkanya Hasto? Kecepatan ditetapkannya status tersangka. Kita lihat lagi Mbak, ini perkara yang dituduhkan kepada Pak Hasto dan juga Doni ya. Jadi ada 3 sprindik ya, 152, 153 dan 154. Kebetulan juga Pak Hasto ada 2 sprindik ya, terkait tadi sudah disampaikan Mas Amri juga terkait penyuapan dan juga obstruction of justice. Kita lihat ada pasalnya ini adalah vonisnya maksimal 5 tahun. Jadi kita tahu bahwa di bawah 5 tahun itu penahanannya cuma sampai maksimal 60 hari, 20 kemudian 40 hari ya. Jadi 60 hari. Jadi mungkin tim penyidik punya pertimbangan diskresi bahwa mereka punya hak buat menahan atau tidak ya. Jadi dengan waktu yang mepet ini dan masih banyaknya tadi disampaikan oleh Bang Tesa juga terkait beberapa saksi yang belum diperiksa, bila dilakukan penahanan dan otomatis bila dilakukan penahanan itu hitungan 60 hari itu harus sudah jalan. Dan itu mungkin pertimbangannya terlalu cepat dan butuh waktu yang sedikit, kita masih punya mungkin pertimbangan penyidik butuh waktu yang kurang buat tidak cukup buat 60 hari pertimbangannya. Jadi mungkin tidak dilakukan penahanan saat ini. Tapi bisa seperti yang disampaikan Mas Amri juga, untuk waktu perkiraan pemeriksaan sekitar 3 jam itu menurut saya sih cukup cepat ya. Cukup cepat, kita tahu juga bahwa sebelumnya Pak Hasto sudah dilakukan pemeriksaan juga untuk sprindik yang berbeda. Waktu itu saksi ya tahun lalu ya. Iya, tahun lalu sekitar tanggal 24 pertengahan tahun yang lalu, dan waktu itu juga saya dilakukan pemeriksaan juga dan saya kemungkinan besar ini adalah membunyikan kembali pemeriksaan yang sebelumnya yang jadi saksi dirubah menjadi tersangka. Itu juga yang saya lakukan juga ya pada saat dulu saya diperiksa, kemarin juga saya dipanggil juga hari Kamis. Mas dibunyikan Ronald kembali. Diperiksa ya pekan lalu ya soal kasus ini ya. Ya, jadi bisa dilihat sepertinya kemungkinan melakukan hal yang sama. Jadi membunyikan kembali pemeriksaan yang sebelumnya dibunyikan di sprindikan sekarang. Ada yang berbeda nggak pemeriksaan di tahun lalu? Kan sprindiknya kan beda juga kan? Beda jelas. Apa yang membedakan?
Kalau untuk Pak Hasto sendiri saya kurang tahu ya, mungkin bisa ditanyakan kembali kepada Bang Tessa atau mungkin penyidiknya ya untuk memperjelas. Cuman kalau untuk saya sendiri, saya di pemeriksaan sebelumnya dibunyikan kembali sekitar ada 16 pertanyaan. Sekarang ada tambahan. Berapa jam tuh? Berapa jam? Kalau saya sih lumayan ya, jam 1 sampai jam menjelang maghrib ya. Nah, lebih lama ya dari pemeriksaan ya, Pak karena Hasto. saya ada lebih banyak pertanyaan. Kemarin saya disampaikan kalau nggak salah Pak Hasto sekitar berapa belas, saya ada 20 pertanyaan. Ada pertanyaan tambahan yang saya terima. Jadi mungkin waktunya itu ya tergantung dari pertanyaannya, dan juga ini sprindiknya ada 3 ya. Sedangkan Pak Hasto ada 2 sprindik yang harus dirubah dari keterangan saksi menjadi keterangan tersangka. Seperti itu, Mbak. Sementara Bang Ronald kalau sebagai mantan penyidik KPK juga melihat bagaimana kemudian Pak Hasto sudah dipanggil dan ternyata sekarang masih menghirup udara bebas. Apakah memang itu hal yang biasa atau seperti apa? Ya itu kembali lagi, mungkin diskresi dari tim penyidik mempertimbangkan ya masih butuh bukti-bukti lain. Ya saya yakin dari pimpinan KPK bahkan juga penyidik sudah merasa memiliki alat bukti yang cukup ya buat melakukan penahanan. Tapi kan dalam status penyidikan ini kan kita untuk melakukan penahanan juga harus mempertimbangkan waktu, tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan. Sejenis tadi yang saya sampaikan ada dalam 60 hari. Bila 60 hari sudah terlewati, otomatis yang ditahan itu harus gugur, keluar kan. Nah itu juga pertimbangan. Ini artinya bukti yang sekarang sudah cukup kuat sebenarnya? Kalau dari penyampaian dari pimpinan KPK sudah ada menyampaikan ada 3 sprindik yang baru ya, khususnya buat Hasto ada 2. Saya rasa KPK yakin ya bahwa adanya 2 alat bukti yang cukup. Namun nanti kita lihat uji materialnya tadi disampaikan juga adanya pra peradilan di hari Selasa besok ya, tepatnya besok ya peradilan pertama ya. Kita lihat apakah uji materi dari tim Hasto dan atau tim KPK juga menguji dari bukti-bukti tersebut. Oke, baik. Nah, menarik juga ini sebelum diperiksa kan juga Hasto memberikan pernyataan ya bahwa permintaan lah untuk para simpatisan ini agar lebih tenang, lebih gitu kalem. kan. Lebih kalem. Nah, ini maksudnya apa nih? Apakah memang tidak ada yang tidak tenang saat ini di internal PDIP, dan apakah memang kasus ini cukup menyenggol lah psikologis politik dari PDIP? Nanti kita bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Putri melanjutkan perbincangan kita terkait Hasto Kristianto yang sejauh ini belum ditahan. Kalau tadi Bang Ronald bilang ini lagi disimpan jatahnya 60 hari, jangan buru-buru. Biar nggak gugur nanti. Biar nggak gugur. Tapi kalau dari Bang Armi sendiri melihat dari penyelidikan selama 3,5 jam kemarin, apakah ini memang murni hanya dimintai keterangan saja, atau ada upaya pra-peradilan, atau memang ada lobby-lobby di dalam sana? Jadi agak dibikin lama lah dikit ya, biar episodenya nggak cepat selesai gitu ya. Tadi saya coba luruskan dari kalimat masih menghirup udara bebas dari sisi Pak Hasto. Karena pada prinsipnya Pak Hasto posisinya hari ini hanya sebatas tersangka. Tentu saja kita harus menghormati proses hukum dan presumption of innocence. Artinya asas praduga tidak bersalah. Jadi kita sama-sama melihat dalam situasi proses hukum ini dengan sangat baik, dan tentu saja berharap KPK akan bersikap dan bertindak profesional. Menghirup udara bebas itu artinya ditahan, Bang. Jadi bukan harus setelah divonis karena ya, diksi gitu. Menghirup udara bebas terkesan bahwa apa yang hari ini Pak Hasto rasakan ini bermasalah gitu loh, dalam konteks dia masih di luar. Persoalan ditahan atau tidak mungkin itu bisa ditanyakan ke KPK, dan saya kira Pak Tessa juga sudah menjelaskan. Artinya juga tadi Bang Ronald juga sudah menjelaskan substansi dari proses penahanan. Intinya kalau sudah ditahan argo jalan lah, dan ini tightly, ketat gitu kan. Itu satu poinnya. Lalu yang kedua, terhadap proses penyidikan kami ini kan sifatnya menyesuaikan terhadap kepentingan dan kewenangannya dari penyidik, dalam hal ini KPK. Ya. Jadi pada saat proses pemeriksaan, kira-kira beginilah teorinya atau analoginya. Kan nggak mungkin kami coba request, Pak, kalau bisa nanti pemeriksaan 1 jam ya. Saya kira Bang Ronald juga paham lah. Artinya penyidik ini tidak bisa diintervensi, punya independensi, dan punya pemahaman terhadap lama dan cepatnya proses itu tergantung dari kacamata penyidik. Baik. Itu penting untuk bisa digarisbawahi juga. Jadi poin terhadap apakah 3,5 jam terlalu cepat atau ini biasa aja, saya kira ini nggak usah diperdebatkan. Yang paling penting Pak Hasto dalam hal ini, kami PD Perjuangan taat aturan hukum, ikuti prosedur hukum yang ada, dan tentu saja hadir. Dan tadi juga
bicara akhirnya hadir. Jadi terkesan juga Pak Hasto nggak mau hadir. Sebenarnya tidak gitu loh. Karena kami juga dalam hari ini Pak Hasto juga punya kesibukan sebagai seorang sekjen. Jadi artinya dalam situasi itu ya kita coba jadwalkan. Dan memang alhamdulillah dari KPK memberikan jadwal ulang. Jadi kira-kira ini dinamika proses saja gitu. Bang Army, soal permohonan penundaan pemeriksaan sambil menunggu pra-peradilan, ini apa ini pertimbangannya? Dan jawaban KPK kan informasinya kan menolak ya. Lalu respon dari PDIP nanti selanjutnya bagaimana? Secara prinsip kami menghormati atas respon dari KPK. Tentu saja kami sedang mempelajari terhadap langkah-langkah administrasi. Ini kan sifatnya administrasi, Mbak. Jadi tidak mempengaruhi dari proses penyidikan. Artinya kita upayakan, seandainya bisa, kita coba fokus di pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Pak Hasto. Dan memang sudah dijawab, tidak bisa. Artinya ini proses tetap berjalan. Terpisah kan, pra-peradilan, betul. pemeriksaan ini kan terpisah. Nah, sehingga akhirnya kami juga siap menghormati untuk proses berikutnya. Artinya kami tim hukum DPP PD Perjuangan bersama-sama dengan Pak Hasto tetap menghormati itu dan malah justru berharap mudah-mudahan proses hukum ini bisa segera bergulir lebih lanjut seandainya memang berlanjut. Tapi intinya tanggal 21 Januari kami sedang menyiapkan proses pra-peradilan. Bukti-bukti sudah disiapkan lah ya? Pastilah, artinya kalau perihal pra-peradilan ini kan kita bicara substansinya dari sisi formil, sehingga hal-hal yang kemudian kita siapkan tentu saja terkait dengan kepentingan pra-peradilan. Oke, baik. Sekarang kita akan menuju ke Mas Andika. Bagaimana nih? Dua statement sudah didapat, sudah didengar, senyum-senyum dari tadi. Mungkin apa yang ingin disampaikan dari Mas Andika terkait polemik ini? Ya, pertama, saya juga melihat bahwa sama seperti para pengamat politik yang lain sudah banyak mengatakan bahwa kasus ini tidak berjalan dalam ruang yang terisolasi secara politik ya, tidak hampa politik. Pasti ada kepentingan-kepentingan politik ya yang berbaur dalam kasus hukum yang melibatkan Pak Hasto ini. Ya, tetapi yang tadi disampaikan juga barangkali tidak ditahannya Pak Hasto ini bagian dari strategi penyidikan KPK ya supaya memiliki waktu yang lebih lama untuk bisa memproses ya isu ini. Namun secara politik ini juga pasti akan dimanfaatkan ya oleh para aktor-aktor politik yang berkepentingan yang terlibat di dalam kasus ini, ya. Entah itu PDIP, entah itu partai-partai yang berada dalam pemerintahan atau juga entitas politik Pak Jokowi sendiri ya, lingkaran-lingkaran politik Pak Jokowi yang bisa memanfaatkan dengan tidak ditahannya Pak Hasto kemarin itu. Nah, namun yang menjadi catatan saya ada dua ya, Mbak Putri, Mas Philip dalam kasus ini. Yang pertama adalah kasus Hasto ini mengganggu rekonsiliasi elit nasional yang dibutuhkan. Ini dampak psikologisnya ya. Dampak politiknya ya. Karena apa? Karena dengan adanya munculnya kasus Pak Hasto ini ya, itu mengganggu hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, mengganggu hubungan Bu Megawati dengan Pak Jokowi, mengganggu hubungan Bu Megawati dengan Pak Prabowo itu sendiri ya. Jadi yang tadinya kita melihat bahwa sepertinya PDIP ini akan masuk ya ke dalam barisan pemerintahan untuk sama-sama mendukung pemerintah. Tetapi dengan adanya kasus ini kan agak buyar lagi nih proses yang sudah terjalin. Ya, jadi disayangkannya seperti itu. Namun saya melihat yang kedua catatan saya adalah secara politik ini tidak memberikan dampak yang besar bagi PDIP dengan adanya kasus ini karena pemilu masih lama, pilkada sudah selesai ya. Jadi biasanya kalau pemilu masih lama, kasus-kasus hukum menjelang pemilu ini kan bisa mempengaruhi elektabilitas partai. Tapi ini karena pemilunya masih lama ya tentu elektabilitasnya tidak akan karena pemilunya masih lama, tapi kan Bu Mega merasa diaut-aut begitu PDIP. Ya. Nah, ini tujuannya lebih kemana nih? Saya melihat bahwa dalam kasus ini, catatan yang ketiga juga, semua pihak yang terlibat itu diuntungkan. Bahkan PDIP sendiri pun diuntungkan dengan adanya kasus ini sebagai satu momentum untuk melakukan terjadinya sirkulasi elit internal PDIP. Ya, kita tahu bahwa Pak Hasto ini kan sudah lama jadi sekjen dan tentu Pak Hasto secara psikologis yang nggak mau tergeser. Dan barangkali juga kawan-kawan Bang Amri ini juga banyak yang ingin jadi Pak Sekjen kan? Bang Army. Bang Army banyak yang menjadi sekjen juga sehingga dan itu biasa dalam partai politik ya, ketika satu konflik terjadi di dalam internal partai, pasti ada faksi-faksi lain yang
mencoba menarik Nah, keuntungan. kalau itu narasinya jadi terkesan yang menggoyang internal nih gitu. Ya, yang menggoyang tidak internal, tapi dalam kubu internal PDIP sendiri pasti juga ada yang memanfaatkan momentum ini untuk terjadinya sirkulasi di internal PDIP. Nah, Pak Prabowo juga diuntungkan. Kenapa? Karena dengan adanya isu ini, ya, Pak Prabowo ini bisa menjagling kekuatan politik Pak Jokowi dan kekuatan politik PDIP. Kalau hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sudah lama dekat ya, apalagi Gibran, anak Pak Jokowi, menjadi wapres dari Pak Prabowo. Tetapi juga secara psikologis Pak Prabowo juga akan memonitor ya bagaimana relasi dengan Mas Gibran ini, apakah bisa sejalan terus atau tidak sejalan ya. Dalam sejarah politik kita ya konflik wapres dan presiden itu sering terjadi. Ya. Nah, ketika hubungannya tidak harmonis, ya Pak Prabowo bisa memainkan ya atau merangkul kekuatan politik PDIP untuk masuk ke dalam pemerintahan. Dan seperti Pak Jokowi juga menjadi pihak yang tidak terlalu senang ketika PDIP bergabung dengan Pak Prabowo. Ya, jadi situasi ini dinamis, tetapi di sisi lain juga memberikan insentif secara politik terhadap pihak-pihak yang berkepentingan meskipun dengan margin insentif yang berbeda-beda. Tapi kalau kita mendengarkan pernyataan dari Pak Hasto Kristianto yang memang meminta semua pihak untuk tetap tenang, apakah memang ini salah satu upaya dari Pak Hasto Kristianto untuk tidak menyeret kasus yang menjerat dirinya ke hal-hal yang lebih besar, terutama di partai politik? Kita akan ke Bang Armi, namun dijawab sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Siap. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali melanjutkan pertanyaan saya ke Bang Armi tadi, bahwa Pak Hasto juga sudah menjelaskan dalam press con kemarin bahwa semua pihak untuk tetap tenang. Apakah memang ini upaya dari Pak Hasto untuk menjaga kondusivitas dari kasus kondusivitas yang menjerat dirinya? Bang Armi. Mas Philip, jadi perlu kita lihat dalam konstruksi narasinya Pak Hasto kemarin itu hanya mengingatkan dalam konteks ya bagaimanapun beliau ini kan sekretaris jenderal. Jadi poinnya adalah beliau ataupun PD Perjuangan tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Tetap tenang kan gitu ya. Prinsipnya itu. Dan percayakan sepenuhnya bahwa proses ini di KPK akan berjalan secara profesional dan independen. Jadi apa yang disampaikan ya sebatas beliau punya tanggung jawab moral sebagai sekretaris jenderal PD Perjuangan. Tidak lain tidak kurang. Dan tentu saja karena disampaikan pada saat menjelang pemeriksaan, ya artinya beliau juga menunjukkan dalam posisinya sebagai sekjen, ya tetap kooperatif, tetap bicaranya fokus dalam proses Bang, di bawah sampai akhirnya harus diimbau untuk tenang, simpatisan gitu. Ini ada gejolak di bawah internal? Saya terus terang nggak terlalu berani mengomentari hal itu karena substansinya kita bicara di sisi hukum ya, Mbak. Baik. Artinya poinnya nanti mungkin bisa dilihat dari kacamata pengamat saja yang lebih bisa objektif lah situasinya karena bicara dari sudut pandang luar. Tapi pada prinsipnya PD Perjuangan tetap solid. Tetap solid. Baik, saya mau ke Mas Ronald. Mas Ronald, sudah diajukan ini surat penundaan begitu ya, permohonan penundaan pemeriksaan setelah pra-peradilan, tapi KPK menolak. Nah, kalau dari Mas Ronald sendiri, apa yang menjadi pertimbangan KPK kemudian menolak hal tersebut, dan apa yang kemudian fokus KPK ini sekarang terkesan mengulur-ngulur lah ya. Publik juga mengatakan seperti itu, mengulur-ngulur penahanan dengan alasan belum menemukan atau masih memerlukan keterangan lainnya begitu. Ya, pengalaman saya sih seluruh penyidik itu akan menjalankan sesuatu proses penyidikan dengan profesional tadi ya, dan objektif ya. Jadi saya rasa pertimbangan dari tim penyidik, seingat saya ada 2 satgas yang menangani perkara ini ya. Jadi mereka punya diskresi juga pertimbangan bahwa ini kayaknya kita masih memerlukan beberapa keterangan yang lain. Tadi juga disampaikan juga, nah Bang Tessa kan ada salah satu terdakwa yang setelah bebas ya, Pak Saiful Bahri, yang kebetulan juga dari partai yang sama, juga belum melakukan pemanggilan. Mungkin ada pertimbangannya juga dibutuhkan ya, keterangan-keterangan yang lain kan. Kalau seingat saya sih para tersangka juga ada beberapa yang menyebutkan keterlibatan dugaan dari Hasto itu sendiri. Jadi mungkin mau dicoba ditanyakan kembali, dan seharusnya sih pemeriksaan yang berikutnya pun tidak boleh berubah, karena kan pada saat di pengadilan sebelumnya kan sudah disumpah ya seluruh baik saksi dan tersangka. Bila berubah itu berarti ada istilah kasarnya melakukan perubahan, itu tidak boleh ya. Jadi mungkin saya lihat dari KPK sendiri
menunggu semua keterangannya bisa bunyi lagi di perkara yang sekarang dan juga mempertimbangkan beberapa aspek yang lain. Jadi bukan masalah penundaan disengaja penundaan, bukan. Jadi kan emang KPK penyidik punya kewenangan buat menahan, menggeledah dan semacamnya. Tapi untuk penahanan tadi sudah disampaikan juga Bang Amri, adanya argo bila sudah dilakukan penahanan, argo harus jalan. Nanti tahunya beberapa saksi yang lain atau bukti-bukti yang lainnya tidak bisa dibunyikan di perkara ini kan itu secara tidak bisa Mbak, yang perkara yang sekarang yang kemarin dipakai lagi di perkara ini tidak bisa. Jadi harus dibunyikan kembali, diperiksa kembali seluruh saksi-saksinya dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi itu pertimbangannya juga daripada nanti nahan beberapa saksi tidak hadir dan mengulur-ngulur waktu malah terkena ke waktu yang argo yang panjang, itu mungkin yang dipertimbangkan oleh para penyidik terkait perkara ini. Tapi status tersangka berarti sudah cukup alat bukti dong, Bang Ron? Kalau tersangka saya beberapa pertimbangan kasus yang lain ya. Tersangka itu bisa bertahun-tahun, boleh silakan. Cuman kalau penahanannya bisa bila sudah yakin baru dilakukan penahanan itu bisa baru argo berjalan. Itu case yang berbeda antara penetapan tersangka dan juga penahanan itu sendiri. Baik. Narasi yang sering keluar disampaikan oleh PDIP sendiri kan ini soal apa ya, undang-undang KPK yang baru lah. Ibaratnya KPK terkesan mencari-cari nih, membuat drama nih dengan Hasto Kristianto karena di undang-undang KPK yang baru sendiri kan memang tertulis minimal kan 1M untuk kasus-kasus seperti suap, korupsi. Nah ini kan tidak merugikan negara, narasinya kan begitu. Nah pertimbangan apa ini yang bisa masuk atau pidana apa yang bisa masuk menjerat Hasto ini kalau dari pemeriksaan Anda sebelumnya hingga kali ini? Di undang-undang kan ada menyatakan adalah kerugian negara yang di atas 1 miliar. Kemudian juga meresahkan masyarakat. Oke lah, semalam juga Bang Adian juga menyampaikan meresahkan masyarakat itu tidak bisa tolak ukur yang jelas. Tapi kan ada satu lagi yang terpenuhi adalah penyelenggara negara. Di kasus ini adalah berbeda, tidak perlu melihat dari kerugian keuangan negara, nggak ada. Karena kan kasusnya adalah kasus suap. Dan penyelenggara negaranya ada cantolannya adalah Pak Wahyu Setiawan yang jelas beliau adalah penyelenggara negara. Jadi bila suap dan suapnya beda ya, tidak ada batas minimal berapa, bahkan perkara KPK sebelumnya juga ada yang 100 juta, ada yang 300 juta. Nah itu ke kepolisian? Apanya? Atau tetap di KPK? Tetap di KPK, karena ada melibatkan penyelenggara negaranya Mbak. Jadi kalau misalnya instrumen negara ya? Instrumen negaranya ada terkait penyelenggara negaranya, itu tidak harus ada kerugian negara, apalagi ini perkaranya perkara suap. Suap kan tidak, ya itulah penafsiran di orang luar itu banyakkan kerugian negaranya sekian, enggak, di kita itu korupsi itu macam-macam ya. Mungkin bisa dijelaskan juga Mbak Amri ya. Salah satunya suap itu sendiri, bukan masalah korupsi yang menyeluruh terkait kerugian negara yang tadi sampaikan. Menambahi Bang Armi? Yang mana tuh? Itu tadi boleh ditanyakan ke Bang Armi soal suap. Saya kira Bang Ronald udah lengkap lah. Udah cukup ya? Apalagi pengalaman Bang Ronald pernah menjadi penyidik KPK, sudah bisa melihat dalam kacamata bahwa ini menjadi perhatian publik dan sebagainya, termasuk apakah ini perkara benar-benar murni hukum atau ada unsur lainnya kan, kira-kira seperti itu. Oke, terakhir mungkin Bang Andika, tadi Bang Arbi sudah menjelaskan PDIP tetap solid, percaya? Ya, PDIP pasti solid sebagai sebuah partai. Ya, ini juga menjadi momen bagi PDIP untuk merapatkan barisan ya, dan mengetes soliditas, mengeluarkan pihak-pihak yang tidak loyal terhadap Ibu Ketum. Maksudnya pemecatan kemarin? Ya, dan memang kalau kita lihat kan setiap peristiwa politik, peristiwa hukum itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Panggung depannya tadi disampaikan oleh Bang Armi dan juga Mas Ronald, tetapi kalau kita lihat panggung belakangnya, ini kan tidak terlepas dari relasi Pak Jokowi, Bu Megawati, dan Pak Prabowo. Kalau kita lihat sekarang kebutuhan utama dari Pak Prabowo, kalau dilihat dari pidato-pidato beliau ya sebagai presiden di banyak forum adalah merangkul semua kekuatan, termasuk PDIP. Tetapi kan di tengah upaya tersebut tiba-tiba ada isu ini. Ya. Oh maksudnya lagi dirayu-rayu. Dan banyak orang menduga siapa yang memainkan isu ini. Apakah KPK benar-benar pure independen ataukah memang ini ada intervensi dari kekuatan politik yang selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi yang baru dipecat oleh PDIP, gitu kan? Jadi ini semacam tidak salah kalau publik membaca bahwa ini ada kekecewaan Pak Jokowi ya terhadap pemecatan yang dialaminya 1 bulan sebelum 2024 berakhir gitu ya. Dan penetapan tersangka Pak Hasto juga di bulan yang sama ya, nggak lama dari pemecatan tersebut. Sehingga kalau publik membaca ini apakah politik balas dendam Pak Jokowi terhadap PDIP, ya kita tidak bisa menyalahkan pandangan tersebut ya. Pak Jokowi bukan presiden lagi, tetapi kita lihat ya bahwa Pak Jokowi sudah berkuasa 10 tahun, tentu masih punya pengaruh ya.
Nah, ini kan tinggal bagaimana saya melihat juga Pak Jokowi ingin mengetes tingkat friendship dengan Pak Prabowo ya. Apakah Pak Prabowo dalam hal ini lebih memilih PDIP untuk dirangkul atau tetap menjaga saya sebagai singkat sahabat? saja mungkin Mas Andika, karena memang Bu Mega sendiri menyampaikan ya bahwa ia berbincang dengan Pak Prabowo, bahasanya itu Pak, kita sama-sama ketum gitu ya. Bu Mega bilang kita sama-sama ketum, bagaimana perasaan Bapak kalau anak buahnya dibegitukan. Ini sinyalkah dari Bu Mega untuk meminta bantuan, akhirnya gayung bersambut begitu, akhirnya Pak Prabowo bisa dapat dukungan PDIP, Bu Mega bisa dapat pembelaan? Membaca pesan Bu Megawati itu sebagai bentuk untuk menggugah Pak Prabowo ya untuk proaktif dalam mengintervensi secara politik isu ini, karena isu ini sudah tidak lagi dalam ranah hukum yang pure, tetapi juga ada ranah politiknya. Dan kalau kita lihat belakangan ini kan tidak ada intervensi presiden terhadap kasus hukum di Pak Hasto ini ya. Dan menurut saya juga tidak ada salahnya Bu Megawati mencoba menggugah ya emosi Pak Prabowo yang sama-sama sebagai ketum, yang barangkali Pak Jokowi ini bukan ketum, jadi nggak bisa merasakan kondisi psikologis yang sama ya. Dan inilah yang coba disampaikan oleh Bu Megawati untuk mencari kesamaan identitas sebagai sama-sama ketum gitu ya. Kalau Mas Andika bilang nih Pak Prabowo dilema nih. Dilema. Ini antara ujian friendship dengan Pak Jokowi. Di satu sisi siapa nih? Besti politiknya. Dukungan juga dari PDIP di pemerintahannya. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Mas Ronald, Mas Andika dan juga Bang Army BTS, bukan BTS ya Bang. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi, di mana ini di sejumlah kota di Indonesia ini dihebohkan dengan aksi berburu koin Jagat Raya. Jagat Raya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di tengah ramai di kota Bandung, Jawa Barat, sejumlah warga baik dewasa maupun anak-anak ikut mencari koin dengan aplikasi yang tengah viral itu. Namun sayangnya pencarian koin jagat tersebut mengakibatkan fasilitas umum di kota Bandung rusak akibat pencarian koin yang menyasar semua sudut. Seperti di Taman Tegalega, Kota Bandung, rumput sintetis, paving blok tanaman rusak usai ramainya pencarian koin. Pemerintah Kota Bandung meminta pencarian koin itu dihentikan karena diduga dari pihak aplikasi tidak ada izin. Di Kota Surabaya, pencarian koin jagat terjadi di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Orang dewasa hingga anak-anak ramai-ramai mengais koin jagat dari lokasi ke lokasi yang lain. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk merogoh ke dalam taman. Pihak Dinas Infokom Kota Surabaya akhirnya membubarkan aktivitas pencarian koin di taman atau fasilitas umum karena aksi mereka bisa merusak taman di Kota Surabaya. Sementara di Jakarta, salah satu lokasi pencarian koin jagat terjadi di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kerusakan sejumlah tanaman hingga paving blok pecah tak terelakkan saat pemburu koin jagat mulai beraksi. Pihak pengelola komplek Gelora Bung Karno menyayangkan pihak pemilik aplikasi tak meminta izin saat menempatkan koin-koinnya di kawasan GBK. Pihaknya meminta agar pemilik aplikasi segera membersihkan sisa-sisa koin yang tersebar dan bertanggung jawab terhadap sejumlah kerusakan yang disebabkan aksi pemburu koin. Hingga saat ini, aplikasi Jagat Koin Hunt telah diunduh lebih dari 10 juta akun dan terus bertambah. Iming-iming hadiah dari 100.000 hingga 100 juta rupiah itu membuat orang ramai-ramai tergiur berburu koin. Ironisnya, aksi berburu koin menjadi meresahkan karena kerap merusak sejumlah fasilitas umum. Tim TV One mengabarkan. Dan ternyata pemirsa dan juga Putri Windasari, koin jagat ini ternyata sudah meresahkan warga karena perburuan koin ini ternyata merusak fasilitas. Itu bisa lantai pada copot-copot tuh dicongkel. Dikorek-korek sama dia kayaknya, dikorek-korek karena bisa saja koin itu ditaruh di dalam sana. Termasuk perusakan tanaman-tanaman yang terjadi di Gelora Bung Karno, di Bandung juga tadi kita sudah melihat. Itu karena dia tuh korek-korek, koinnya ditaruh random, dia korek-korek supaya menemukan koin itu. Oh, pantesan rusak. Karena kalau cuma untuk jalan-jalan di sekitar harusnya nggak sampai serusak itu ya. Betul sekali. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan fenomena koin jagat ini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Kristanti Yosefa yang saat ini berada di GBK. Selamat pagi Kristanti.
Mungkin bisa dijelaskan bagaimana fenomena koin jagat ini di sana dan sejauh mana kerusakan yang diakibatkan dari pencarian koin jagat ini. Dan di Bandung juga ada Cepi, nanti kita akan Cepi, tapi kita ke Kristanti Yosefat terlebih dahulu. Silakan Kristanti. Iya, Putri, Philip, dan juga pemirsa, rame-rame tentang koin jagat. Ini saya juga jadi penasaran, meskipun sekarang hujan-hujan, saya juga penasaran pengen tahu apa sebetulnya yang kemudian membuat masyarakat ini berbondong-bondong mencari koin jagat, termasuk sampai akhirnya ini merusak fasilitas umum, salah satunya di Stadion Gelora Bung Karno. Saat ini pemirsa, saya ini sudah ada di Stadion Gelora Bung Karno, dan saya juga penasaran melihat apa sebetulnya yang kemudian menjadi pendorong ya masyarakat untuk melakukan pencarian besar-besaran ini pemirsa ya. Nah, koin jagat ini pemirsa adalah koin yang kemudian ditaruh oleh aplikasi untuk nantinya jika masyarakat dapat menemukan koin ini dapat ditukar dengan uang rupiah atau uang tunai seperti itu. Kendati demikian, sayangnya ini karena terlalu bersemangat dan kemudian juga tidak memperhatikan aturan di lingkungan, ini sampai merusak fasilitas umum. Salah satunya di Stadion Gelora Bung Karno, kalau saya boleh tunjukkan kepada Anda salah satu bentuk kerusakan yang ada di sini. Ini diduga paving-paving yang copot ini pemirsa, ini adalah salah satunya akibat dari masyarakat yang mencari koin-koin jagat, kemudian tidak memperhatikan aturan yang ada sehingga kemudian melanggar seperti itu ya, atau merusak fasilitas umum dengan melakukan vandalisme. Kalau tadi kami juga berbincang pemirsa dengan pihak pengamanan yang ada di Stadion Gelora Bung Karno, ini kerusakan atau vandalisme yang ditemukan ini tidak hanya berbentuk paving saja seperti yang Anda lihat saat ini, tapi bahkan pemirsa juga dengan merusak tanaman, kemudian ditemukan juga ada lampu-lampu yang pecah atau dicopot seperti itu akibat masyarakat yang menyangka kalau di dalam lampu-lampu tersebut atau jika diambil lampu-lampu ini ada juga koin-koin jagat yang ditemukan di dalam situ. Tidak hanya itu saja, tapi juga di bangku-bangku taman yang sebelumnya memang sudah terpasang di situ, ini sengaja dicopot atau diambil dari tanah seperti itu karena masyarakat menyangka kalau di dalamnya ini terdapat koin jagat. Sementara itu pemirsa, kalau menurut pemaparan dari pihak pengembang atau aplikasi sendiri, ini sebelumnya sudah menyatakan di media sosial kalau di GBK sendiri ini sudah tidak ditemukan adanya koin jagat lagi atau tidak lagi ada koin jagat yang ada di sini, sehingga masyarakat ini dihimbau untuk tidak lagi mencari koin jagat yang berada di Stadion Gelora Bung Karno serta menghindari atau tidak lagi melakukan aksi vandalisme dengan merusak fasilitas umum. Salah satunya seperti yang sudah Anda lihat. Sementara demikian Putri dan juga Philip, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, Kristanti Yosefa, kita beralih ke Bandung, ada Cepi Kurnia. Cepi, bagaimana dengan kerusakan yang terjadi di sana? Silakan. Cepi. Halo, selamat pagi Cepi. Pagi Philip. Pagi, bagaimana Cep? Udah dapat berapa koin di sana? Bukan ya? Oke, Cep, bagaimana mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa fenomena koin jagat di Bandung seperti apa? Apakah memang juga merusak fasilitas umum? Ya betul Philip, Putri dan pemirsa TV One. Pagi ini saya sedang berada di Taman Tegalega Kota Bandung, di mana memang belakangan kemarin taman ini dipenuhi banyak para pencari koin, baik dari kalangan dewasa maupun anak-anak. Nah, akibat dari pencarian koin yang tidak beraturan dapat merusak nih, sehingga dapat saya tunjukkan Philip seperti ini kondisinya. Paving block yang ada di Taman Tegalega Kota Bandung dikorek-korek sama para pencari koin sehingga paving blocknya rusak dan rumput sintetis juga sempat rusak, dirobek. Nah, ini nyambung Philip, dan dapat dampak dari pencarian koin tersebut. Fasilitas umum yang ada di Taman Tegalega Kota Bandung ini rusak cukup parah. Selain itu juga memang Philip dapat saya kabarkan untuk fasilitas lainnya tempel atau dipaku atau ini sudah coplok Philip karena dampak dari para pencari koin, sehingga lampu-lampu yang ada di sini juga cukup parah kerusakannya.
memang tidak hanya di Tegalega, di Taman Tegalega untuk pencarian koin juga terjadi di beberapa taman di Kota Bandung seperti di Sukajadi dan beberapa di Kota Bandung lainnya. Dan untuk mengantisipasi kerusakan yang cukup parah, pemerintah Kota Bandung juga menyediakan atau mengamankan sejumlah petugas keamanan seperti security yang ada di sebelah sana untuk menjaga taman-taman di Kota Bandung agar tidak terjadi kerusakan yang cukup parah akibat para pencari koin jagat sendiri. Memang para pencari koin jagat sendiri tidak hanya di Taman Tegalega, namun di beberapa sudut melalui aplikasi jagat sendiri, para pencari koin dari pagi hingga malam hari bahkan dapat informasi mencari koin itu yang nantinya dapat ditukar dengan kode tertentu di koin tersebut, dari mulai Rp100.000 hingga ratusan juta rupiah. Sejauh ini memang Pemkot sendiri sudah melarang para pencari koin atau aplikasi jagat di Kota Bandung agar tidak merusak dampaknya terhadap fasilitas umum atau taman-taman di Kota Bandung sendiri. Begitu Philip dan Putri. Baik, terima kasih Cepi Kurnia atas laporannya dari Bandung dan juga Kristanti Yosefa dari Gelora Bung Karno. Itu kalau sampai pada rusak begitu sih namanya bukan cari koin, cari masalah gitu. Cari masalah. Nah, kira-kira udah viral gini masih mau nggak nih? Masih banyak nggak nih nyari-nyari koin di situ? Jangan-jangan ini berpindah ke tempat fasilitas lain yang masih bagus, rusak lagi. Nah, ini PR banget nih kalau kayak gini. Sekali itu yang lagi dicegah. Karena nominal hadiahnya lumayan gede loh Putri. Totalnya 850 juta. Itu beneran nggak? Cobalah Lip. Oke pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Yang viral di media sosial ini sebuah sungai di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dipenuhi busa mengambang. Diduga busa tersebut berasal dari limbah cair yang mengalir ikut terbawa air di sungai. Sore ini, tanggal 12 bulan 1. 2025. Dan beginilah kondisi busa yang memenuhi permukiman sungai sepanjang 400 meter di sekitar Bendung Bibis. Warga menduga sungai tercemar limbah cair dari TPA Sukoharjo. Warga kemudian mengeluhkan banyak ikan di sungai dan sejumlah tanaman padi yang mati akibat limbah tersebut. Warga berharap dinas terkait segera menindaklanjuti dugaan pencemaran dan sungai bisa kembali dimanfaatkan untuk irigasi pengairan di sawah dan memancing ikan. Oke pemirsa, kita ke berita lainnya. Terdapat seorang ibu muda yang baru saja melahirkan terpaksa ditandu dan berganti kendaraan untuk mendapatkan pertolongan dokter di puskesmas. Perjalanan menuju puskesmas di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ditempuh selama kurang lebih 3 jam. Ya, kondisi ini harus jadi perhatian pemerintah setempat ya, karena minimnya keberadaan puskesmas dan juga rumah sakit, tepatnya di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Kali ini dialami oleh Elis Watin, ibu muda yang baru saja melahirkan anak keduanya. Ibu muda ini kemudian dibantu seorang bidan dan mantri dari perkebunan, juga warga. Kemudian menyeberangi sungai menuju puskesmas yang jaraknya mencapai puluhan kilometer. Setibanya di puskesmas, kemudian juga Ibu Elis dan anaknya ini lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Dalam taman. Ya, informasi ini harus jadi perhatian Anda pemirsa, karena biasanya kita suka iseng ya, tapi jangan sampai seperti yang menimpa wanita ini, karena berawal dari iseng akhirnya seorang wanita di Kota Bandung harus mendatangi kantor damkar terdekat untuk membantu melepaskan anting yang terpasang di hidung yang tersangkut di sebuah kursi berlubang.
Nih Putri hati-hati nih kalau punya anting di hidung, makanya nih hati-hati nih. Jadi dengan posisi wajah yang menempel di kursi, wanita ini dievakuasi menggunakan mobil oleh rekan-rekannya dibantu petugas damkar. Memang tidak butuh waktu lama bagi petugas damkar untuk berhasil melepas anting di hidung yang tersangkut. Selain memadamkan kebakaran, ternyata petugas damkar juga kerap mendapatkan laporan evakuasi hal-hal unik seperti ini. Udah makanya kalau naruh anting udah di kuping aja deh cukup, Put. Di hidung nyangkut lagi, aduh. Enggak iseng ngapain sih ya sampai akhirnya nyangkut kayak gitu, coba tuh lihat tuh. Aduh, harusnya kita prihatin, tapi mohon maaf Mbak, ini momen lucu ya. Pastinya juga Mbaknya akan mengenang momen ini jadi hal lucu ya. Kok bisa gitu ya, anting di hidung nyangkut gitu di kursi ya. Tapi alhamdulillahnya ya sudah bisa dilepas begitu. Memang petugas damkar lagi naik daun damkar ini. Gak cuma memadamkan api, hal-hal unik juga. Salah satunya adalah anting di hidung ya. Aduh. Ya, kita beralih ke informasi lain yang juga viral di media sosial, pemirsa. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik sebuah gerobak bakso yang ditabrak mobil di Kediri, Jawa Tengah. Dan dalam rekaman video ini terlihat seorang pedagang bakso yang tengah berjualan kemudian ditabrak oleh mobil yang melaju kencang di pemukiman Jalan Desa Jongbiru, Kediri. Sesaat kemudian, sebuah mobil minibus berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dan menghantam gerobak hingga hancur dan berantakan. Beruntung pedagang bakso tidak mengalami luka serius akibat kejadian ini. Belum diketahui secara pasti berapa total kerugian pedagang bakso, namun menurut informasi, pengemudi mobil mau bertanggung jawab mengganti semua kerugian. Dan kalau kita lihat dari rekaman ini memang sepertinya baru keluar juga ya pedagang baksonya, itu bisa dilihat bagaimana kasian ya. Kesian sekali. Musibah yang dialami oleh pedagang bakso baru keluar. Wah. Tapi beruntung pedagang tidak mengalami luka-luka serius, Putri. Ini di dalam gang sempit, tapi kecepatan mobil ini juga perlu kita pertanyakan. Kok ngebut banget gitu dan mengambil jalur kanan. Jalur kanan. Oke, kita ke berita lainnya ini, pemirsa. Sebuah motor milik seorang ojek online hangus terbakar di kawasan Jalan Mojo, Surabaya. Motor terbakar saat hendak mengantarkan orderannya. Yang Anda lihat ini pemirsa, kobaran api di motor yang membuat panik pengemudi ojek dan juga warga di sekitar. Mereka kemudian berupaya untuk memadamkan api. Kebakaran motor ini terjadi saat motor tiba-tiba mogok, lalu korban berupaya menstarter dan memperbaikinya dengan mencabut selang bahan bakar. Tiba-tiba api langsung berkobar dan membakar motor tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Legenda tarung bebas dunia Khabib Nurmagomedov dilaporkan diusir oleh awak kabin dari pesawat Frontier Airlines yang terbang dari Las Vegas, Amerika Serikat menuju San Francisco. Dari postingan akun Instagram Nasar MMA, legenda UFC itu terpaksa dikawal keluar dari pesawat karena perselisihan dengan awak pesawat hanya gara-gara soal duduk di posisi pintu keluar. Diawali saat Nurmagomedov yang duduk di baris pintu keluar pesawat, kemudian ia ditanyakan kesiapan atau mampu untuk membantu penumpang lain jika terjadi keadaan darurat. Sang pramugari yang merasa tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan kemudian memutuskan untuk memindahkan posisi duduk Khabib. Perselisihan pun terjadi hingga akhirnya Khabib Nurmagomedov kemudian diusir dari pesawat. Bahkan Khabib juga telah memberikan klarifikasi ya terkait kasus ini yang merasa ia mendapatkan perlakuan rasis di sini. Putri. Baik, tidak terasa ya Philip. Sudah 2 jam kita menemani di Apa Kabar Indonesia banget kayaknya. Pagi. Nah, kalau kira-kira pemirsa masih kurang rasanya untuk menyaksikan informasi, kita masih punya program lain setelah Apa Kabar Indonesia Pagi, yaitu Kabar Utama Pagi yang akan dibawakan oleh rekan kami Zinka Nela. Kita intip sedikit lah kira-kira menu sajian apa yang akan disajikan di Kabar Utama Pagi, Zinka.
Ya, Putri dan juga Philip, hari ini di Kabar Utama Pagi kami telah menyiapkan serangkaian informasi, tapi ini ada yang harus diperhatikan bagi Anda nih yang memiliki anak kecil. Pasalnya di Cilegon, Banten ada seorang anak kecil yang diculik remaja kemudian dijadikan pengemis. Nah, nanti kami akan hadir dan berbincang dengan Kasat Reskrim. Sementara demikian. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Pondasi apa yang akan kita lihat berita di Kabar Utama Pagi. Namun harus kita tutup dulu nih ya. Apa kabar Indonesia Pagi? Saya Filipus Yonaso. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.